program Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam berita aktual yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut ini adalah cuplikan berita utama untuk Maluku Antar Nusa malam ini. Akibat mencabuli sesama jenis, seorang pria Parubaya ditahan di Mapolres Ambon. Terdakwa Frans Timisela diadili di Pengadilan Negeri Ambon dalam kasus penganiayaan terhadap anggota Polri. Demikian antara lain topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Bersama saya Dewinta Kailola, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, akibat mencabuli sesama jenis, seorang pria Parubaya warga Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon ditahan di Mapolres Ambon. Korban adalah anak di bawah umur. Lelaki separubaya berinisial PT ini diamankan polisi akibat melakukan sodomi terhadap seorang anak di bawah umur. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu pekan lalu saat korban sementara berjalan menuju sekolah. Pelaku menghadang korban dan memaksa korban untuk masuk ke sebuah rumah kosong di kawasan Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon. Di rumah kosong tersebut pelaku mencabuli korban. Tidak terima dengan perbuatan pelaku, ibu korban melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke Polsek Teluk Ambon. Kasus ini kemudian diserahkan ke penyidik TPA Polres Ambon. Pelaku langsung diamankan di ruang tahanan Mapolres Ambon. Yang bersangkutan dikenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pencabulan terhadap anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Terdakwa Frans Timisela diadili di Pengadilan Negeri Ambon dalam kasus penganiayaan terhadap anggota Polri yang bertugas di Polda Maluku. Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban. Pengadilan Negeri Ambon kembali mengadili terdakwa Frans Timisela pagi tadi. Sidang kali ini mendengarkan 5 orang saksi, satu di antaranya suit saksi korban, anggota Polres yang sehari-harinya bertugas di Mapolda Maluku. Dalam keterangannya, Suit mengakui terdakwa melakukan pemukulan saat dirinya melerai anak terdakwa yang saat itu akan dipukul oleh sejumlah pemuda di kawasan Kayu Putih. Saksi menjelaskan sebelum terjadinya pemukulan, dirinya diancam akan dipukul oleh anak terdakwa. Karenanya saksi langsung mendatangi anak terdakwa. Namun sebelum kedatangannya sudah terjadi kerumunan dan sejumlah pemuda diketahui telah memukul anak terdakwa. Saksi langsung melerai dan terjadi pemukulan terhadap korban oleh terdakwa. Namun keterangan saksi korban dibantah terdakwa. Menurutnya korban terlebih dulu mencekik terdakwa. Hal inilah yang mengakibatkan terdakwa melakukan pemukulan. Selain saksi korban, jaksa penuntut umum juga menghadirkan 4 orang saksi lainnya. Satu di antaranya adalah anak terdakwa Andre. Andre mengakui korban melakukan 2 kali pemukulan terhadap dirinya. Pemukulan itu terjadi saat dirinya dicekik. Akibatnya, ayah saksi yang juga terdakwa dalam kasus ini langsung melakukan pemukulan terhadap korban di lokasi kejadian. Sidang akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Pani Letahiit melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Seorang penambang emas ilegal di Pulau Buru tewas dibacok orang tak dikenal di Desa Wapsalip, Kecamatan Lolongbua siang kemarin. Korban atas nama Mustafa adalah penambang asal Jepara, Jawa Tengah. Siang kemarin sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur, korban Mustafa 34 tahun ditemukan seorang warga tergeletak bersimbah darah di pos palang Gunung Nona, Desa Wapsalip, Kecamatan Lolongbua, Kabupaten Buru. Diperkirakan korban dibacok penjaga pos palang yang belum diketahui identitasnya. Kasat Reskrim Polres Buru Rian Citra mengatakan korban sebelumnya dalam perjalanan turun dari Gunung Nona dengan memanggul setengah karung material yang diduga mengandung emas. Setelah sampai di pos palang Desa Wapsalip, tiba-tiba korban dibacok dengan parang. Di tubuh korban ditemukan 6 luka akibat sabetan senjata tajam, diantaranya di kepala, perut, dan tangan. Korban sempat dibawa ke puskesmas Waikasar, namun nyawanya tidak tertolong lagi. Polisi masih terus menyelidiki peristiwa itu. Dari Namlea, Kabupaten Buru, RN Stasi Jawa melaporkan. Keluar pelabuhan PT Kemas memprotes kebijakan penertiban dan pemberlakuan kartu tanda buruh atau pas masuk bagi buruh yang hendak bekerja di pelabuhan PT Kemas. General Manager PT Pelindo 4 Cabang Ambon, Farid Padang menjelaskan pihaknya memang memberlakukan kebijakan penertiban buruh yang bekerja di area peti kemas. Mereka yang masuk ke area itu hanya yang memiliki kartu atau pas masuk. Sementara buruh dan truk ekspedisi yang tidak memiliki kartu hanya bisa melakukan kegiatan di area bongkar muat. Farid Padang mengaku hal itu telah disosialisasikan kepada buruh dan pengemudi truk di Pelabuhan Yosudarso. Terkait dengan pengaturan itu ada kebijakan yaitu menempatkan untuk menetapkan pas. Kalau pas buruh maupun pas trek itu tuh dari dulu sudah jalan. Cuman memang pas trek yang dulu belum dijalankan namanya pas trek besar yang pemilik trek ada dua, ada pemilik trek pangkalan, ada pemilik trek yang oleh ekspedisi. Kalau ekspedisi itu bayar namanya pas tahunan. Kalau yang trek pangkalan kita kasih kebijakan bayar yang namanya harian. Tapi kenapa kita harus bikin seperti itu? Karena lahan kita sempit. Semua trek yang belum ada order pekerjaannya dia jangan di dalam pelabuhan supaya kita bisa mengatur kontainer. Tapi kalau dia ada dalam pelabuhan, ya kita tidak bisa menjadikan terminal ini diangkat statusnya di terminal peti kemas. Pemberlakuan kebijakan kartu tanda bekerja atau pas di area peti kemas menurut Padang merupakan kebijakan yang tidak bisa ditunda. Hal ini mengingat ke depan Pelabuhan Yosudarso Ambon akan menjadi pelabuhan peti kemas. Olehnya saat ini pihak Pelindo mulai menertibkan buruh dan area bongkar muat yang dilakukan oleh buruh TKBM dan pangkalan truk pengangkut barang yang dilakukan oleh buruh lepas. Pasalnya buruh yang melakukan aktivitas di Pelabuhan Yosudarso selama ini terbagi dua kelompok, yaitu buruh TKBM dan buruh lepas yang dibawa truk dari pihak ekspedisi untuk mengangkut barang. Devi bin Umar, Hamjatomia melaporkan. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat pada bulan Januari 2017, Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,28%. Laju inflasi Kota Ambon dipengaruhi sejumlah bahan makanan dan listrik. Sementara kelompok sandang mengalami inflasi berada pada titik terendah penyumbang inflasi
yaitu 0,01%. Hal itu diungkapkan Kepala BPS Maluku Dumangar Hutauruk saat menyampaikan rilis Badan Pusat Statistik kemarin. Kendati mengalami inflasi, namun beberapa kelompok mengalami deflasi, masing-masing kelompok transportasi, telekomunikasi, dan jasa keuangan. Selain itu pendidikan, rekreasi, dan olahraga juga mencatat deflasi sebesar 0,1%. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tertinggi terjadi di Pontianak sebesar 1,81% dan terendah di Kota Manokwari sebesar 0,09%. Kota Tual menduduki peringkat kedua terendah secara nasional. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga cabai beberapa bulan terakhir menjadi salah satu penyumbang dominan inflasi di Kota Ambon. Selain cabai, sejumlah komoditi lainnya juga menjadi penyebab inflasi, diantaranya ikan tongkol dan listrik. Selain tiga komoditas itu, ikan layang, ikan selar juga menjadi penyumbang terbesar laju inflasi Kota Ambon pada Januari 2017. Kepala BPS Maluku Dumangar Hutauruk menyebutkan, Badan Statistik Provinsi Maluku mencatat pada bulan Januari 2017 terjadi inflasi di Kota Ambon sebesar 0,28% dengan indeks harga konsumen IHK 126,20. Menurut Kepala Balai Hortikultura dan Tanaman Pangan Provinsi Maluku, Umar Pelupesi mengatakan, komoditas khusus hortikultura termasuk cabai dan bawang merah sangat mempengaruhi laju inflasi Kota Ambon. Perkembangan hortikultura dari segi harga cukup menggembirakan, sehingga terjadi peningkatan nilai tukar petani khususnya petani hortikultura. Pelupesi berharap pemerintah melalui lembaga lainnya juga harus mendorong para petani hortikultura termasuk sayur, buah, dan komoditi lainnya untuk mengembangkan usaha mereka dalam jumlah besar. Belum lama ini, pemerintah Provinsi Maluku telah meluncurkan penanaman cabai secara masif di kabupaten kota di Maluku. Dipilihnya cabai karena komoditi ini merupakan salah satu komoditi penting yang memicu inflasi, baik di Ambon maupun secara nasional. Saat ini konsumen cenderung memilih produk yang aman dan berkualitas tanpa melihat harga. Karenanya petani diharapkan dapat memanfaatkan tren ini dengan menghasilkan produk tanpa bahan kimia dan ramah lingkungan. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Anak-anak PAUD Irene Negeri Paso Selasa lalu mengunjungi situs-situs sejarah di Kota Ambon, diantaranya Museum Siwalima dan Gong Perdamaian. Dalam rangka mensukseskan program PAUD kepada anak usia dini, khususnya anak-anak PAUD Irene Desa Paso, pada Selasa lalu anak-anak ini diajak mengunjungi beberapa tempat yang memiliki nilai sejarah, antara lain Museum Siwalima dan Gong Perdamaian. Wisata budaya ini sengaja diperlihatkan kepada anak-anak agar mereka dapat mengenal sejarah dan kehidupan masa lampau yang memiliki nilai historis yang cukup tinggi yang sebelumnya mereka belum kenal. Pengelola PAUD Irene Desa Paso, Pendeta Reni, mengatakan
Program wisata budaya yang dilaksanakan ini merupakan salah satu program yang dikemas setiap tahunnya. Selain mengunjungi tempat-tempat sejarah, anak-anak PAUD ini juga sebelumnya diajak melihat fasilitas-fasilitas publik lainnya seperti bandar udara, wisata pantai, dan sejumlah tempat wisata lainnya. Hal ini dimaksudkan agar anak mampu mengedukasi kemampuan mereka mengenai apa yang dilihat dan dirasakan untuk modal pengetahuan mereka di kemudian hari. Menyongsong hari ulang tahun PAUD Irene yang ketiga, tanggal 9 Maret, maka itu kami dari PAUD Irene mensukseskan salah satu program PAUD, yaitu ingin memperkenalkan aset-aset atau wisata-wisata budaya untuk anak-anak PAUD ini. Dengan demikian kami mengantarkan anak-anak ini ke Museum Siwalima yang juga ada budaya-budaya daerah Maluku di sana untuk diperkenalkan kepada anak-anak PAUD Irene. Dan tidak ketinggalan juga, kami juga mengantarkan anak-anak ini ke Gong Perdamaian supaya mereka juga melihat monumen nasional yang ada di Maluku. Di tempat Gong Perdamaian, anak-anak PAUD ini diajak untuk melihat dan mengenal setiap nama serta warna bendera dari tiap-tiap negara yang terpampang di Gong Perdamaian. Mereka dengan antusias mengamati nama serta warna bendera dari masing-masing negara. Mereka terlihat gembira dan senang saat anak-anak itu mengunjungi tempat-tempat sejarah tersebut. Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, Richard Lonapesi memiliki obsesi menjadikan Kota Ambon sebagai salah satu kota destinasi wisata Indonesia. Beberapa waktu lalu, pemerintah menetapkan 10 kota destinasi wisata di Indonesia. Sayangnya, Kota Ambon tidak termasuk di dalamnya. Kota Ambon memiliki potensi pariwisata yang beragam, di antaranya wisata pantai, sejarah, budaya, dan kuliner. Promosi berbagai objek wisata itu sangat diperlukan untuk mengundang wisatawan mengunjunginya. Dengan potensi itu, Richard Lonapesi, calon wali kota Ambon, terpilih berobsesi menjadikan Ambon sebagai salah satu kota destinasi wisata di Indonesia pada tahun 2020. Olehnya, pemerintah kota Ambon perlu mendukung kegiatan promosi objek wisata, di antaranya melalui produksi film di kota Ambon. Dengan banyaknya produksi film, semakin baik untuk promosi potensi wisata di kota ini. Lonapesi juga meminta masyarakat memberikan dukungan terhadap kegiatan produksi film di kota Ambon. Keramah tamahan masyarakat sangat diperlukan karena hal itu menjadi kekuatan utama dalam pembangunan di kota Ambon. Lonapesi menyampaikan hal itu usai nonton bareng film Salawaku di salah satu bioskop di kota Ambon. Saya harus memberikan apresiasi kepada setiap kegiatan yang sifatnya promosi. Obsesi saya 2020 itu Ambon harus menjadi salah satu kota destinasi wisata di Indonesia. Nah, oleh karena itu semakin banyak produksi-produksi film, ya, rumah-rumah kaca yang seperti ini, dia akan positif sekali buat Maluku, ya, terutama Ambon. Nah, oleh karena itu pemerintah kota Ambon tidak akan tinggal diam. Kita harus betul-betul mengkondisikan, menyiapkan kota ini sebaik mungkin untuk menyambut 2020 sebagai destinasi wisata. Nah, semakin banyak film yang datang mengambil lokasi di Ambon, itu akan positif sekali untuk promosi Ambon secara gratis, secara murah kepada publik. Untuk itu. Seluruh, ya, termasuk itu. Jadi lampu misalnya, kemudian yang paling utama soal tata krama, ya, krama tamahan itu menjadi kekuatan kita. Menurutnya, film Salawaku yang berdurasi 1 jam itu mengandung nilai promosi potensi alam Maluku, di antaranya objek wisata. Selain itu, film tersebut juga mengandung nilai-nilai sosial dan pesan moral khusus tanggung jawab seorang lelaki bagi perempuan. Dirinya mengakui film itu tidak menunjukkan potensi wisata di kota Ambon, namun kota Ambon sebagai pintu masuk menuju objek wisata yang ada di film Salawaku juga akan mendapatkan manfaatnya. Hamjatomia melaporkan. Pemirsa, sebanyak 35 sekolah menengah kejuruan di Maluku mengikuti ujian nasional berbasis komputer tahun ini. 25 diantaranya sebagai sekolah penyelenggara, sementara sisanya berafiliasi dengan sekolah lain. Di Maluku terdapat 100 sekolah menengah kejuruan dengan berbagai program keahlian.
Mereka tersebar di 11 kabupaten kota. Dari jumlah itu, 35 sekolah menengah kejuruan di 9 kabupaten kota telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer. 25 SMK sebagai penyelenggara dan 10 sekolah lainnya berafiliasi dengan sekolah lain. Kepala Bidang Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Gatot Syahbudin, mengatakan sesuai hasil monitoring, seluruh SMK penyelenggara telah mempersiapkan siswanya maupun sarana penunjang komputer. Karena itu dirinya yakin ujian nasional berbasis komputer akan berjalan dengan baik. Sedangkan 10 sekolah yang berafiliasi dengan sekolah lain pun tidak ada kendala. Jadi sekolah itu akan menginduk kepada sekolah. Afiliasi siswa ya? Iya. Jadi nggak ada masalah. Ketentuannya seperti itu, nggak ada masalah. Semua sudah beres semua? Sudah siap. Kita sudah di Maluku sudah siap untuk penyelenggaraan ujian nasional, sudah siap. Jadi sementara ini untuk Kota Ambon ditetapkan sekolah terbanyak yaitu 12 sekolah penyelenggara UNBK SMK. Sementara Kota Tual, SBT dan SBB masing-masing 1 SMK, Maluku Tengah 2, Buru 3, Maluku Tenggara 6, MTB 4, dan Kabupaten Kepulauan Aru 5 SMK. Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer sebanyak 3.206 peserta. Mereka tersebar di 9 kabupaten kota di Maluku. 2 kabupaten yang SMK-nya tidak mengikuti ujian nasional berbasis komputer adalah Maluku Barat Daya dan Buru Selatan. Otis Kotadini melaporkan. Sementara itu pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku akan terus mendorong sekolah menengah kejuruan agar dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Namun, untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, sekolah harus memiliki fasilitas komputer yang memadai. Kementerian Pendidikan memberi ruang bagi sekolah di daerah untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Kendati begitu, ada sejumlah hal yang harus dipenuhi sekolah penyelenggara, salah satunya memiliki komputer minimal 20 unit ditambah 1 server. Terkait dengan hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Maluku, Gatot Syahbudin, mengatakan semua SMK di Maluku akan didorong agar dapat memiliki perangkat komputer di sekolah masing-masing. Masalah pembiayaan dapat diperoleh melalui dana BOS maupun bantuan komite sekolah. Bila semua berjalan lancar, maka dirinya yakin tahun 2018 semua SMK di Maluku dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Nah, sekarang yang menjadi persyaratan kan minimal harus ada perangkat 20 unit komputer dengan 1 server. Nah, ini yang akan kita dorong untuk tahun depan itu semua sekolah itu bisa mandiri, sudah bisa melaksanakan sendiri, gitu ya. Yang itu kita dorong. Nah, ini kan perlu ya tentunya pembiayaan, khususnya untuk perangkat komputernya itu. Nah, tahun ini juga kita akan adakan pengadaan komputer, kita dorong untuk sekolah-sekolah sebagai induknya dulu, yang lainnya nanti kita dorong. Itu kan pembelanjaan itu bisa melalui dana BOS ya, dan BOS. Nah, kalau komite sekolah mempunyai komitmen dengan pihak stakeholder yang ada di sekolah itu, beta pikir sangat bagus ya toh, kalau misalkan partisipasi masyarakat melalui komite, kemudian sekolah itu bisa membeli peralatan gitu. Selain dana BOS dan bantuan komite sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku juga akan berupaya membantu komputer bagi seluruh sekolah di daerah ini secara bertahap. Hal itu dilakukan guna menunjang kepercayaan pemerintah pusat yang telah memberi ruang bagi daerah untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku Said Assagaf siap memberikan bantuan bagi kelompok-kelompok usaha di Maluku. Kelompok kerja pemberdayaan masyarakat Kelurahan Benteng misalnya mendapatkan bantuan dana sebesar 100 juta rupiah. Yang terhormat Bapak penjabat Wali Kota. Kelompok kerja pemberdayaan masyarakat Kelurahan Benteng merupakan salah satu kelompok anak muda kreatif di Kota Ambon. Dibentuk tahun 2015 lalu, kelompok anak muda ini melakukan kegiatan pemberdayaan, yakni penyewaan tenda, perbengkelan, salon, jahit-menjahit, peternakan, dan perikanan.
Dalam pesta rakyat Kelurahan Benteng Rabu malam, Ketua Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng, Hengki Tahya mengungkapkan berbagai usaha yang dilakukan mengalami kendala terkait permodalan. Karena itu, pesta rakyat yang digelar dimaksudkan untuk menggalang dana bagi peningkatan usaha-usaha mereka. Gubernur Maluku Said Assegaf yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan siap memberikan bantuan dana bagi kelompok-kelompok usaha rakyat di Maluku, termasuk kelompok anak muda kreatif Kelurahan Benteng. Assegaf menginstruksikan Dinas Koperasi Maluku dan Dinas Perindustrian Perdagangan Maluku untuk membantu permodalan bagi kelompok-kelompok anak muda kreatif. Bantuan-bantuan begini banyak, alat-alat pertukangan ya, yang nilainya puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Itu bisa diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Yang penting ada kelompok. Saya kira ini kan sudah terbentuk kelompok. Ya juga ibu-ibu itu ada bantuan-bantuan mesin jahit misalnya dan kelengkapan-kelengkapan rumah tangga yang lain yang nantinya ibu-ibu bisa manfaatkan untuk membuat home industry misalnya, ya kegiatan-kegiatan yang ada di rumah tangga. Ya mudah-mudahan saja ya Kelurahan Benteng ini bisa menjadi batu lompatan, ya batu loncatan untuk bisa melahirkan industri-industri kecil, ya home industri, usaha-usaha mikro ke depan. Gubernur Maluku Said Assegaf menyatakan bukan hanya bagi anak muda, bantuan juga tersedia bagi kaum perempuan Maluku berupa mesin jahit yang dapat dimanfaatkan untuk produk home industry. Pemerintah Provinsi Maluku siap memberikan bantuan dana bagi kelompok-kelompok usaha di Maluku, masing-masing mendapatkan sekitar 100 juta rupiah. Bantuan itu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Maluku. Pesta rakyat Kelurahan Benteng yang menampilkan usaha masyarakat mendapat respons positif Gubernur Maluku Said Assegaf. Pesta rakyat itu digelar selama 1 hari dengan menggandeng Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon untuk pemasangan alat kontrasepsi gratis. Kegiatan itu bertujuan menurunkan angka kelahiran dan waktu melahirkan dengan sasaran pemberdayaan keluarga prasejahtera dan sejahtera 1. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPLP saat ini memiliki peran besar dalam proses pembinaan atlet-atlet muda berbakat di daerah ini. Hal itu diungkapkan Menpora Republik Indonesia Imam Nahrawi saat melakukan kunjungan di Kompleks PPLP Maluku, Karangpanjang belum lama ini. Dalam kunjungannya di Kompleks PPLP Maluku Karangpanjang, Menpora Imam Nahrawi melihat dari dekat sarana dan prasarana latihan serta asrama atlet. Menpora menyebutkan para atlet muda yang menghuni PPLP adalah masa depan olahraga Indonesia. Menpora juga menuliskan pesannya di kanvas yang dipajang di asrama PPLP Maluku. Menpora mengatakan PPLP memiliki peran besar dalam proses pembinaan atlet-atlet muda daerah. Pemerintah saat ini memberikan perhatian terhadap pembinaan atlet di daerah dari berbagai cabang olahraga. Usai meninjau PPLP Karangpanjang, Menpora mengunjungi kantor Ambon Express di Jalan Yosudarso Ambon untuk bersilaturahmi dengan pimpinan, media, dan wartawan koran tersebut. Menurut Menpora, Ambon Express telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemajuan olahraga. Pemerintah Provinsi Maluku juga diharapkan menjalin kerjasama dengan swasta dan media bagi peningkatan prestasi dan dunia olahraga di Maluku. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, reuni akbar Persekolahan Saverius Ambon yang ketiga direncanakan berlangsung pada akhir April tahun ini. Seluruh persiapan terkait hal itu kini dalam tahap pemantapan. Ketua Reuni Akbar Persekolahan Saverius Ambon, Ellen Delima, mengatakan Reuni Akbar tahun 2017 Persekolahan Saverius Ambon direncanakan berlangsung pada akhir bulan April tahun ini. Sejumlah program telah dirancang serta menjadi perhatian para alumni untuk pengembangan sekolah itu ke depan.
Beberapa di antaranya adalah penguatan kepada anak bangsa di persekolahan itu terkait narkoba dan pergaulan bebas. Selain itu akan dilaksanakan bakti sosial, jalan santai, serta berbagai program lainnya yang langsung bersentuhan dengan keberadaan persekolahan Saperius Ambon. LND5 menyebutkan sebelumnya reuni akbar telah 2 kali dilaksanakan, yakni pada tahun 2004 dan 2010. Selain untuk ajang temu kangen, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan spirit dan motivasi kepada anak bangsa yang ada di persekolahan tersebut agar lebih meningkatkan kecerdasan intelektual mereka. Menurut LND5, hal ini telah diperlihatkan para alumni yang telah mengharumkan nama sekolah dan telah berkarya baik di tataran lokal maupun nasional, di antaranya Nono Sampono dan Risat Lohana Besi. Abu Sahbawa, Unga melaporkan. Pemirsa, pengawasan terhadap buku ajar di Maluku semakin diperketat. Pengawasan dilakukan oleh tim yang dibentuk masing-masing sekolah. Hal ini dimaksudkan guna menghindari masuknya buku ajar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Itu berarti melalui buku kita bisa mengetahui beragam hal positif dan bermanfaat. Namun saat ini pada beberapa jenis buku pelajaran anak memuat konten-konten yang tidak layak dan tidak sesuai dengan usia mereka. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah sebagai salah satu unsur penting yang bertanggung jawab atas peredaran buku pengetahuan dan buku pelajaran kepada para siswa. Temuan buku pelajaran anak yang bermuatan pornografi di beberapa daerah di Indonesia membuat pemerintah dan lembaga pendidikan di Provinsi Maluku semakin ketat dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap bahan ajar dan bahan baca siswanya. Seperti salah satu sekolah menengah pertama negeri di Kota Ambon ini, bahan ajar dan buku yang digunakan oleh para siswa mendapat perhatian khusus dari pihak sekolah. SMP Negeri 6 Ambon merupakan lembaga pendidikan yang sangat concern dengan kualitas dan mutu pendidikan yang diberikan kepada siswanya. Menyikapi permasalahan buku anak bermuatan pornografi, pihak sekolah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan bekerja sama dengan beberapa penerbit buku pelajaran terkenal di Indonesia yang sudah disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain itu, dalam proses belajar mengajar, siswa juga ditunjang dengan beberapa buku referensi yang terlebih dahulu dikaji oleh tim pengembangan dan literasi sekolah. Untuk buku-buku yang berbau pornografi, selama ini memang kita belum pernah menemukannya. Tetapi kami juga punya tim pengembangan program literasi. Nah, program pengembangan literasi ini bersama dengan timnya itu kita selalu bekerja sama untuk mengadakan filterisasi terhadap buku-buku yang dimiliki oleh anak. Sehingga betul-betul buku yang dimiliki oleh anak itu betul-betul memiliki unsur pendidikan yang tinggi. Tim pengembangan dan literasi yang dibentuk oleh pihak sekolah beranggotakan lebih kurang 15 guru mata pelajaran dan diketuai oleh wakil kepala sekolah.
Setiap tahun ajaran baru, sebelum buku digunakan oleh para siswa, tim ini akan melakukan pengkajian. Apakah isinya sesuai dengan kurikulum dan bahan ajar guru ataupun menyaring beberapa konten-konten yang tidak sesuai untuk para siswa. Setelah melakukan pengkajian, hasilnya akan dikoordinasikan langsung dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, sehingga ketika buku pelajaran sampai ke tangan para siswa, sudah aman dan sesuai dengan porsi belajar mereka. Selain buku pelajaran, lembaga pendidikan ini juga memiliki pojok baca yang berfungsi sebagai literatur dan referensi tambahan penunjang proses belajar mengajar di sekolah. Terdapat kurang lebih 200 judul buku, jenis fiksi, non-fiksi, dan buku-buku tentang keterampilan disediakan di sini. Sebelum dibaca, buku-buku ini pun tidak luput dari kajian tim pengembangan literasi. Sejauh ini belum ada temuan terkait dengan buku-buku yang bermuatan pornografi di antara siswa di lembaga pendidikan ini ataupun di sekolah-sekolah lain di Provinsi Maluku. Dengan metode kerja tim pengembangan literasi di SMP Negeri 6 ini juga akan menjadi tolak ukur bagi sekolah-sekolah lain di Kota Ambon dan di Maluku secara umum untuk menghindari buku anak bermuatan pornografi, sehingga kedepannya siswa-siswi dapat menerima pelajaran yang aman dan bebas dari konten pornografi. Maluku Barat Daya adalah salah satu daerah di Maluku yang menyimpan berjuta pesona wisata. Terang saja, setiap kecamatan dan gugus pulau menawarkan pesona yang berbeda-beda dan berikut ini adalah salah satunya. Maluku Barat Daya memang adalah salah satu daerah di Maluku yang menyimpan berjuta potensi wisata. Terang saja, setiap kecamatan dan gugus pulau menawarkan pesona yang berbeda-beda. Dan berikut ini adalah salah satunya. Jika Anda belum punya tujuan untuk menghabiskan liburan, lokasi wisata di ujung Pulau Babar berikut ini bisa memperkaya referensi wisata Anda. Belum jauh-jauh dari pantai, tapi ada yang berbeda dengan yang satu ini. Berkendara tidak jauh dari kota kecamatan Pulau Babar ke arah barat, tepatnya di Desa Telaa, menyimpan kekayaan yang cukup besar, apalagi di sektor wisata. Adalah Pantai Mas Buar, lokasi wisata potensial di sebelah ujung barat Pulau Babar yang pastinya bisa membuat siapa saja yang berkunjung ke sini terpesona. Yang menjadikan tempat ini sangat unik bukanlah taman laut atau pantainya, namun keberadaan hilir sungai yang lokasinya dekat sekali dengan bibir pantai. Pemandangan ini menjadi sesuatu yang unik tapi juga sangat menarik, apalagi bagi pengunjung yang baru pertama kali sampai ke sini. Bisa dibilang lokasi wisata di barat Pulau Babar inilah yang akan membuat wisatawan kalap. Pasalnya Anda dibuat bingung untuk memilih apakah ingin berenang dulu di pantai atau langsung menceburkan diri Anda di dalam hilir sungai.
Banyak keseruan yang ditawarkan oleh lokasi wisata ini. Selain bisa merasakan serunya bermain ombak di pantai, Anda juga bisa meminjam kanu dari masyarakat sekitar untuk menjelajah hingga ke hulu sungai. Wisatawan tidak perlu khawatir keberadaan hewan buas seperti predator, karena dijamin 100% sungai ini juga dipakai oleh masyarakat sekitar untuk berekreasi. Suara kicauan burung dan hijaunya pepohonan menemani para wisatawan yang menyempatkan diri untuk menyusuri sungai ke arah hulu. Angin sepoi-sepoi yang meniup kanu juga membawa kesan tersendiri. Hijaunya pegunungan berpadu sejuknya pemandangan di sekitar sungai sangat kontras dengan batas cakrawala pada garis pantai Masbuar. Berwisata di tempat ini akan mengukir memori manis di benak siapa saja yang pernah berkunjung ke Masbuar. Lokasi wisata Masbuar sangat cocok dijadikan referensi bagi Anda yang senang traveling sendiri maupun bersama keluarga.